4 tahap membangun bisnis besar dari nol. Bangun bisnis online yang nguntungin dari awal emang kayaknya nggak gampang nih. Nah, tapi sebetulnya kalau kamu tahu cara-caranya, semua orang sebenarnya bisa berhasil juga. Dan di video ini kita bakal bahas gimana sih cara-caranya buat ngebangun bisnis online yang menguntungkan bahkan meskipun kamu masih pemula. Nah, di tahapan pertama itu adalah tahapan yang paling penting, yaitu kita bakal ngomongin research dan planning. Jadi sebelum kalian terjun, sebelum kalian masuk buat bikin bisnis, jadi bener-bener ambil waktu buat ngeriset dan ngerencanain bisnisnya kayak gimana. Nah, ini sendiri bisa dibilang satu fase paling penting, karena kalau kalian gagal di sini, dijamin ke belakangnya pasti bakal gagal. Nah, fase ini sendiri kita bakal bagi jadi beberapa bagian. Step pertama adalah kamu perlu mengenali siapa sih target audiensnya atau siapa sih target pembelinya. Nah, dengan kita ngerti calon konsumen ideal, nah ini bakal memudahkan banget buat jualannya. Nah, ini dimulai dari mana? Kita tahu demografinya, kita tahu kebutuhannya, kita tahu kesukaannya, dan buat ini tentu saja kamu perlu ngelakuin yang namanya market research. Kita bisa analisa nih, tren industrinya kayak gimana, terus kita dapetin insight juga buat tahu mana sih yang paling gampang dijual. Jadi kebayang ya, identifikasi target market adalah langkah penting dalam mulai bisnis online. Nah, biasanya ada beberapa cara buat identifikasi. Yang pertama, tadi udah kita bahas nih, market research. Nah, ini tuh gimana sih? Atau penelitian pasar ini, ya kita perlu tahu gitu loh, ketika kita mau jualan, yang paling bagus tuh jualan ke siapa? Demografinya tuh kayak gimana, perilakunya, sukanya, kebutuhannya kayak gimana gitu ya. Nah, ini kita bisa lakuin dengan cara kayak bikin survei online, atau mungkin bisa juga wawancara langsung, atau misalnya analisa data dari lembaga-lembaga survei yang udah jalan duluan gitu. Dan itu kita bisa kebayang kira-kira siapa yang pasti bakal beli. Kedua, kamu juga bisa ngelakuin yang namanya analisa kompetitor atau pesaing. Kita bisa lihat nih, pelanggannya pesaing kita tuh siapa sih gitu. Terus mereka tuh lagi jualan ke siapa. Terus cara mereka jualan atau cara mereka interaksi sama audiensnya gimana, dan terus apa sih yang bikin berhasil. Nah, dengan kita nganalisa ini, kita bisa dapat insight tentang audiens yang mungkin tertarik sama produk atau layanan Anda. Dari sini juga sebetulnya kita bisa tahu sih, kayak misalnya kalau nanti kolaborasi, siapa tahu bisa kolaborasi sama orang yang tadinya kompetitor, gak ada salahnya toh. Nah, kita bisa bagi dari audiens potensial kita jadi segmen-segmen yang lebih kecil berdasarkan karakteristiknya, kayak misalnya oke, pembeli barang baju gua itu bisa jadi cewek, tapi cewek kan bisa beda-beda ya. Cewek yang umurnya 18 sama 21, atau mungkin 23 sama 24. Nah, kebiasaannya kayak gimana? Nah, dengan kita segmen-segmenin kayak gini, kita juga bisa bikin pesan, atau nanti bisa buat bikin strategi pemasaran yang lebih fokus, dan biasanya lebih bagus. Terakhir, setelah bikin riset, terus kita lihat kompetitor gitu, kita segmentasiin. Terakhir, kita bikin buyer persona, atau profile fiktif gitu ya, yang mewakili audiens targetnya. Nah, dari persona tersebut kita bisa kasih gambaran demografinya, minatnya, tantangan, kesukaannya, dan ini bisa ngebantu buat lebih ngerti targetnya. Nah, setelah step 1 beres gitu ya, kita maju ke step 2. Nah, di step 2, ini kita perlu ngerancang atau nge-brainstorm ide bisnis itu kayak gimana sih? Gitu. Karena gini, setiap niche, setiap market, setiap area, setiap industri itu tuh bisa jadi ada macam-macam loh ide bisnisnya. Bisa jadi gini, ada di satu bisnis yang dimana kita jualan produk. Ada juga mungkin yang jualan service. Ada juga yang mana gitu loh. Dan ini bisa beda-beda banget. Yang dicari adalah celah atau peluang di mana itu tuh mungkin kompetitornya masih sedikit. Dan di situ kita punya kesempatan. Nah, kalau udah ketemu gini, wah ini enak banget. Gimana caranya nih buat kayak gini? Pertama, kamu juga harus tahu nih, minat sama skill kamu tuh di mana sih? Gitu. Dengan kita tahu minat sama skill kita di mana, pengalaman kita di mana, itu bakal kita lebih semangat gitu ya. Kita juga bakal lebih kuat di situ. Nah, terus pakai minat atau skill kita itu sebagai titik awal buat ngehasilin ide bisnis yang relevan. Nah, ide bisnis itu kadang sering juga muncul dari masalah-masalah yang ada. Seringnya dari masalah itu banyak banget gitu. Nah, kemudian lihat juga tren sama peluang di pasar. Ada nggak update-update tertentu yang memang lagi rame dan itu kita bisa jadiin sebagai peluang gitu. Terus kalau misalnya kita udah lihat nih, misalnya kita nemuin ada peluang, kita masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga itu adalah bikin bisnis plan gitu ya. Jadi bisnis plan yang baik itu bakal bisa jadi peta awal buat berhasil. Dengan kita tahu bisnis strukturnya mau kayak gimana, itu nanti bakal gampang banget buat bikin marketing strateginya, gimana cari duitnya, terus gimana buat bertumbuhnya, itu bakal jauh lebih mudah.
Terus gimana cara bikin bisnis plan? Dimulai dari pertama, bikin dulu nih targetnya mau berapa. Misalnya, kita mau punya target penjualan 1M dalam 1 bulan. 1M dalam 1 bulan tuh mau dicapai dalam berapa lama? Apakah mau dalam sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, terserah. Kemudian kita pilih juga, gimana cara nyampainya? Nyampainya itu mau jualan produk, seperti tadi kita bahas. Apakah kita jualan jasa? Apakah kita sewa produk? Apakah kita sewa jasa? Apakah bayar sekali? Apakah bayar bulanan? Apakah bayar tahunan? Terus udah gitu kita bagi cara nyampe targetnya, gitu ya. Cara nyampe target ya udah tahu kan. Pasti kita udah, tadi awal kita udah lihat nih kita mau shoppingnya ke siapa, kita mau jualannya ke siapa. Terus kita juga udah lihat kita mau jualannya caranya seperti apa. Kita udah ngerancang. Nah terus kita lihat lagi di pasarnya nih. Nah kira-kira yang paling enak tuh jualannya kayak gimana? Persaingannya kayak gimana? Potensi pertumbuhannya kayak gimana? Gitu. Terus kita juga udah tahu kan pelanggan siapa yang kira-kira bakal beli, gitu kan. Nah terus kita tinggal lihat di sini kira-kira nih produk kita bakal bersaingnya dari posisi mana, gitu. Jadi ada nggak nih celah di mana kita bisa jualan. Terus strategi pemasarannya kita mau jualannya kayak gimana nih? Apakah misalnya kalau online kita utamain di sosial media, apakah mungkin kita juga brandingnya misalnya di TikTok atau mungkin di Instagram atau mungkin di e-commerce, gitu kan. Nah udah bikin rencana, bikin target, kita udah tahu cara jualannya kayak gimana. Terus kita bikin juga struktur organisasinya. Jadi ini biar diatur dari awal supaya ketika jualan tuh bukan cuma kamu doang yang jualan, tapi kamu bisa bagi dengan tim. Gimana sih cara bikin struktur organisasinya? Kalau misalnya nih kamu yang ambil keputusan marketingnya siapa, nanti bagian salesnya kemana, ini kalau bisa diatur dari awal. Dengan kita ngatur dari awal, itu bakal memudahkan banget ketika bisnis tersebut bakal tumbuh. Tapi kalau misalnya kita nggak ngatur dari awal, kita nanti macam-macam belakangan, ini bakal jadi susah. Nah, terus sambil kita bikin ini juga, kita juga perlu perjelas nih, kayak produk kita tuh, kira-kira produknya mau kayak gimana sih jualannya? Dibuat secara rinci, ada nggak fitur unik, ada nggak manfaatnya, atau keunggulan kompetitif yang bikin produk itu tuh lebih menang dari kompetitor. Sama kita juga rancang, kira-kira produk yang kita jual ini, umurnya tuh berapa lama sih? Umur tuh gini, orang pakainya berapa lama? Apakah orang cuma bakal pakai sebulan, udah gitu udah, atau orang bisa pakai tahunan? Itu produk yang dipakainya tahunan kan pasti udah lebih enak, bener nggak? Nah terakhir dalam bikin bisnis plan, selain dari situ kita buat juga yang namanya rencana keuangannya. Jadi tahu nih modal awalnya berapa, perlu jalannya berapa, terus udah gitu untungnya berapa. Nah terus dalam berapa tahun tuh jadi seperti apa. Setelah di fase 1, dari tadi kita ngomongin riset, dari tadi kita masih menggambar dan kita masih merancang gitu kan, kita bakal masuk ke fase kedua. Fase kedua ini di sini adalah kita ngebangun gimana cara kita jualannya, atau kalau di luar negeri suka disebut bangun online presence atau kehadiran kita di dunia online, gitu ya. Dengan kita punya online presence yang kuat, dengan kita misalnya muncul di mana-mana, ini adalah kesempatan buat jualan makin banyak. Terus apa yang harus dilakuin? Online presence ini sebenarnya simpel banget. Intinya di sini kamu pilih dari mana kamu mau jualan. Apakah mau pakai website? Apakah kita pakai landing page? Ataukah kita bikin e-commerce? Ataukah bikin apapun? Gitu ya. Jadi ini ngomongin tempat jualannya di mana. Setelah kita udah bikin, dan yang pasti adalah dalam bikin online presence ini juga pastiin itu semua USP yang tadi kita udah bahas, semua kelebihan produk-produk kamu itu ada di sana. Nah yang berikutnya adalah setelah ini, setelah kita udah bikin tempat jualan, kita perlu cari traffic dong. Kita perlu cari orang-orang buat datang ke situ. Karena gini, kamu bikin website, kamu bikin tempat jualan, tapi kalau misalnya nggak ada jalannya, ya artinya itu bakal jadi nol. Maka dari itu kita perlu bikin jalannya. Jalannya salah satunya adalah lewat sosial media. Karena dengan di sosial media ini merupakan salah satu cara paling gampang buat connect sama audiensnya. Karena sekarang orang banyak senang main di sosial media. Kamu di sini perlu belajar gimana caranya bikin profile atau bikin akun yang menarik buat target audiensnya. Di situ kamu bisa bikin konten, bisa interaksi sama followers, sama manfaatin sosial media marketing strategi itu buat ningkatin reach. Jadi buat bikin orang datang ke website kita dan orang bisa belanja. Kemudian kalau selain dari sosial media, cara cari traffic lainnya tentu saja adalah manfaatin yang namanya search engine atau SEO. Karena kenapa? Zaman sekarang orang dikit-dikit nanya bukan ada temennya lagi. Tapi zaman sekarang orang nanya semuanya ke Mbah Google. Dan dengan kita muncul ketika orang nyari di Mbah Google, ya udah pasti dong kesempatan dibeli makin tinggi. Nah apa yang perlu dilakuin? Yang perlu dilakuin tentu saja adalah research keyword, bikin konten-konten yang bagus. Terus kalau di Google juga ada yang namanya bikin backlink buat bikin ranking kita makin bagus. Kita masuk fase ketiga. Fase ketiga itu adalah fase marketing dan tumbuh. Sekarang kita udah punya toko. Terus fokusnya adalah gimana cara bikin toko itu mendatangkan banyak pengunjung. Nah, buat bikin ini tentu saja di awal bikin dulu dong strategi marketingnya.
strategi marketing itu kayak gimana sih? Ibarat gini. Nah, kamu pasti pernah tahu McDonald. McDonald tuh kan pasti ada jualan es krim, jualan burger dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kamu nggak sadar, McDonald pertama kali penetrasi pasar Indonesia itu dengan iklanin es krim cone yang harganya 500. Di situ dia sengaja iklanin barang yang murah supaya orang mau datang ke toko McDonald. Terus di dalam diapain? Jadi tawarin macam-macam kan. Yang ujungnya orang keluarnya lebih dari es krim cone. Nah, sama nih, kamu juga perlu bikin strategi marketingnya tuh kayak gimana sih biar orang datang. Apakah kamu mau banyakin main konten marketing? Apakah mau main pakai email? Apakah mau ngiklan? Apakah mau endorse influencer? Main afiliator? Atau mau bikin apapun? Nah, ini tuh perlu direncanain. Selain direncanain, dijalanin, jangan lupa juga dianalisa gimana hasilnya. Karena dengan kita nggak pernah analisa, kita nggak tahu nih mana yang bagus. Apalagi kalau misalnya kamu jalanin semua dan kamu nggak tahu mana yang bagus, terus semua ini ngabisin duit. Itu bakal bikin hancur. Dan kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu menganalisa dan mengoptimalkan apa yang bener-bener jalan buat strategi marketing yang kamu jalanin. Nah, misalnya kamu lihat nih, kalau contoh lewat SEO, butuh berapa sih buat dapat satu konsumen? Nah, dibandingin lewat sosial media, mana yang lebih murah? Atau dibandingin iklan, mana yang lebih bagus? Gitu. Nah, dari sini kita bisa tahu mana yang lebih bisa kita optimalin buat dapetin hasil yang paling bagus. Yang pasti jangan pernah berhenti buat coba dan ukur, tes dan ukur. Karena yang namanya bisnis itu selalu berubah. Di fase terakhir kita perlu men-scale up. Kita perlu meningkatkan hasil yang udah kita dapat. Jadi dari fase 1, 2, 3, tadi kita kan fase 1 kita udah riset, fase kedua kita udah bikin toko online-nya, fase ketiga tadi kita udah coba jalanin marketingnya. Nah, di fase keempat dan fase terakhir inilah, sini kita perlu men-scale up. Kita perlu melihat dari data yang kita dapat, mana yang hasilnya paling bagus. Jadi kalau data yang paling bagus, nah inilah yang dilipat gandakan. Inilah yang budgetnya ditingkatin. Jadinya dengan kayak gini kita bisa dapetin hasil lebih banyak. Nah, jangan lupa juga di sini kita juga bisa pakai strategi yang namanya partnership atau kolaborasi atau misalnya kerjasama dengan pihak lain yang punya market sejenis. Dan akhirnya kita sampai di tahap terakhir. Tahap terakhir yaitu jangan pernah berhenti belajar dan beradaptasi. Karena yang namanya bisnis itu selalu berubah. Bisa jadi cara yang kita pakai sekarang besok udah nggak relevan lagi. Disitulah kita perlu nyari mana yang perlu ditingkatin lagi. Dan jangan lupa juga kamu bisa invest lebih banyak dalam edukasi, belajar hal lebih banyak sama networking. Dengan networking kita bisa dapat lebih banyak kenalan, kita bisa dapat banyak partner buat kolaborasi, banyak partner buat kerjasama. Sama juga dengan ketika belajar, kamu bisa tahu banyak strategi-strategi baru yang bisa lebih banyak diterapin buat ngasilin hasil yang lebih besar. Oke, jadi itu dia tadi kita udah bahas tentang 4 tahap dalam membangun bisnis online yang menguntungkan.